Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabila Yana. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas saya mengenai pemanfaatan aplikasi ruang guru pada era digitalisasi dalam sektor pendidikan di Indonesia. Di sini terdapat latar belakang Di sini terdapat latar belakang mengenai perkembangan dunia pendidikan pada era majunya atau berkembangnya teknologi dan ekonomi digital. Era digital telah menjadi perbincangan di dunia sejak lama. Bahkan sudah ada era digital yang baru dengan sebutan revolusi industri yang kini telah menyebar di kalangan masyarakat Indonesia. Era digital berpengaruh terhadap pola kebutuhan masyarakat termasuk dalam bidang pendidikan. Dengan adanya era digital, bisnis-bisnis baru mulai bermunculan. Contoh bisnis dengan menggunakan teknologi canggih saat ini adalah dengan adanya startup pendidikan. Salah satunya yaitu aplikasi Ruang Guru yang memudahkan anak-anak pelajar mengakses pelajaran hanya melalui gadget mereka. Pertumbuhan perusahaan startup di Indonesia sangat pesat sejak tahun 2011. Perusahaan berbasis aplikasi yang dipelopori anak muda tumbuh di tengah kehausan terhadap kemudahan sesuatu. Ruang Guru merupakan perusahaan teknologi terbesar di Indonesia yang berfokus pada layanan berbasis pendidikan. Kemudian, Ruang Guru mengembangkan berbagai layanan belajar teknologi, termasuk layanan kelas virtual, platform ujian online, video belajar berlangganan, marketplace les privat, serta konten-konten pendidikan lainnya yang bisa diakses melalui web dan aplikasi Ruang Guru. Indonesia merupakan pencetak startup paling banyak di posisi kelima, setelah posisi pertama yaitu Amerika Serikat, disusul oleh India, Inggris, dan juga Kanada. Di bawah ini terdapat data pengguna Ruang Guru di Indonesia tahun 2017 sampai 2023. Pada 2017, Ruang Guru memiliki 6 juta pengguna. Mayoritasnya adalah siswa SMP dan SMA. Pada Oktober 2018, Ruang Guru mengklaim bahwa jumlah penggunanya telah meningkat sebanyak lebih dari 13 juta. Jadi dari tahun 2017 ke 2018 itu memakan waktu 1 tahun. Mereka mendapat konsumen sangat banyak. Kalau dihitung dari 6 juta ke 13 juta itu sangat amat banyak. Jadi Ruang Guru ini emang perkembangannya sangat pesat. Per Desember 2019, Ruang Guru memiliki pengguna sebanyak 15 juta. Jumlah ini naik sebesar 46% atau 7 juta selama 2020 sejak pemerintah memberlakukan belajar dari rumah akibat pandemi COVID-19. Jadi dari 2019 ke 2020 itu meningkat 7 juta. Sangat-sangat berkembang pesat Ruang Guru ini. Kemudian pada tahun 2021 hingga sekarang, pengguna Ruang Guru terus meningkat hingga mencapai 38 juta pengguna. Luar biasa. Ruang Guru juga tentunya mencari profit dari bisnis startup yang mereka buat. Jadi tidak menutup kemungkinan Ruang Guru melakukan kerjasama dengan berbagai instansi dan juga melakukan promosi-promosi untuk meningkatkan penjualan serta pengenalan mengenai aplikasi belajar online. Ruang Guru bukan hanya sekedar bisnis
tetapi juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas guru dengan menciptakan lapangan pekerjaan dengan tambahan penghasilan bagi guru di Indonesia. Dengan kata lain, ruang guru selain ingin menciptakan pendidikan di Indonesia yang memenuhi standar, ia juga ingin mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia. Jadi dapat disimpulkan, selain untuk meningkatkan pendidikan, Ruang Guru melakukan promosi ke seluruh sekolah dan perguruan tinggi di Indonesia untuk mencapai profit dari bisnis startup-nya dan mencari keuntungan untuk perusahaan mereka agar bisnisnya dapat berjalan terus. Jadi Ruang Guru ini melakukan promosi-promosi biasanya juga dengan menggandeng artis-artis atau menggunakan brand ambassador yang mereka pilih. Artis-artis ini tuh memang yang pintar dan berwawasan luas sehingga para konsumennya itu percaya bahwa wah benar nih Ruang Guru merupakan platform startup media belajar yang patut kita ikuti dan kita daftarkan anak kita di sini gitu. Jadi memang Ruang Guru ini sangat memiliki cara-cara menarik untuk mencari perhatian pelanggan. Selanjutnya masuk pembahasan memanfaatkan aplikasi Ruang Guru oleh pelajar dengan berkembangnya teknologi pendidikan dalam menyokong peningkatan ekonomi digital. Pada era digitalisasi sekarang, hampir seluruh pelajar di Indonesia menggunakan media digital. Oleh karena itu, berkembangnya teknologi yang semakin pesat, salah satunya pada sektor pendidikan, banyak membawa pengaruh positif. Para pelajar sekarang lebih suka belajar menggunakan gadget mereka, menggunakan laptop mereka, menggunakan iPad mereka, dan media-media yang bisa mereka gunakan. Karena mungkin alasannya lebih menarik, lebih mudah mengakses ke seluruh dunia. Ruang Guru merupakan bisnis startup yang metode pembelajarannya ini tidak membosankan dan mudah dimengerti, serta mereka ini memiliki ide-ide yang menarik. Salah satunya yaitu belajar dengan melihat video. Banyak media yang mereka pakai juga sehingga memudahkan para pelajar memahami materi yang diberikan. Bukan hanya itu, Ruang Guru juga sering mengadakan tryout untuk mengasah kemampuan siswa-siswinya. Jadi, dengan adanya tryout ini, para siswa-siswi ini, para pelajar ini bisa mengetahui sampai di mana kemampuan mereka, peningkatan mereka dari mulai mereka mendaftar ke Ruang Guru sampai dengan mungkin 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, mereka sudah tahu nih perkembangan apa yang mereka dapat dari Ruang Guru. Jadi memang tryout yang diadakan Ruang Guru ini memang sangat bermanfaat dan juga membuat siswa-siswi lebih bersemangat dan lebih giat gitu, agar mereka mendapat nilai tryout yang tinggi mungkin, atau agar mereka di peringkat pertama sehingga mereka meningkatkan terus ilmu yang ada pada diri mereka. Ekonomi digital juga memiliki dampak yang signifikan terhadap perekonomian di Indonesia. Ekonomi digital Indonesia memiliki potensi besar untuk berkembang. Dari laporan We Are Social menunjukkan dari 77% populasi Indonesia menjadi pengguna internet aktif atau mencapai 212,9 juta orang pada Januari 2023. Pengguna teknologi digital merupakan salah satu faktor pendorong terpenting terhadap pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya kesimpulan. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari penjelasan latar belakang dan juga pembahasan tadi yaitu perkembangan teknologi telah membawa perubahan yang sangat cepat dan kompetisi yang ketat. Dari mobilitas manusia, distribusi barang, serta lalu lintas modal dan informasi semakin cepat berkembang melalui digitalisasi. Dengan
berkembangnya teknologi membuat siswa-siswi bisa mengakses dan belajar tentang sangat banyak dampak positif yang bisa didapat dari berkembangnya ekonomi digital di sektor pendidikan. Tetapi banyak juga sisi negatif yang sangat memiliki kemungkinan-kemungkinan besar bisa merusak dan mempengaruhi kehidupan sosial di kalangan para pelajar. Oleh karena itu, sangat diperlukan juga peran orang tua dalam memantau kegiatan setiap anak di gadget mereka. Perkembangan ekonomi digital sangat berdampak di kalangan masyarakat Indonesia. Dalam sektor pendidikan, perkembangan ekonomi digital menjadi hal yang banyak diminati oleh pelajar di Indonesia. Dengan berkembangnya teknologi digital di dalam sektor pendidikan ini, membuat siswa-siswi bisa memiliki pengetahuan yang lebih luas tentang berbagai hal. Adanya aplikasi pembelajaran di luar sekolah sangat membantu siswa-siswi terus mengasah otak dan wawasan mereka, agar mereka bisa menjadi anak yang kreatif, inovatif, serta berpikir kritis dengan perkembangan zaman pada saat ini. Jadi sangat banyak ya dampak dari majunya dan berkembangnya teknologi pada era ekonomi digital dalam sektor pendidikan. Bukan hanya dampak positif, tetapi ada juga dampak negatifnya, bahkan sangat banyak dampak negatifnya. Jadi apabila mereka bisa mengakses seluruh hal di dunia melalui digitalisasi, maka tidak menutup kemungkinan mereka akan mengetahui hal-hal yang buruk juga. Bukan hanya hal-hal yang baik ya, tetapi hal-hal yang buruk juga. Jadi bagaimana kita sebagai seorang anak membatasi itu semua, dan juga sangat diperlukan juga mungkin peran orang tua dalam mendampingi anak-anaknya. Tetapi selain dampak negatif kan juga ada dampak positifnya, bahkan sangat banyak dampak positifnya apabila kita menggunakan media digital, ekonomi digital, menggunakan handphone, menggunakan laptop, dan digital dengan memanfaatkan yang baik-baik, dengan mencari hal-hal yang baik, dengan mengakses hal-hal yang baik, pengetahuan tentang Indonesia, tentang dunia, menambah wawasan, menambah pengetahuan, membuka pikiran kita agar berpikir maju. Jadi memang digitalisasi ekonomi digital ini memang sangat-sangat bermanfaat bagi banyaknya masyarakat di Indonesia. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.